Oke, jadi ini konten pertama yang saya bikin. Mungkin kedepannya akan ada beberapa konten lagi, mungkin 2 atau 3 konten yang berbeda. Jadi yang pertama ini tuh konten tentang Islam. Nah, mungkin di beberapa episode awal ini, atau mungkin sampai puluhan, enggak, sampai belasan episode, mungkin saya bakal bahas tentang sirah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Nah, nanti setelah itu mungkin saya akan cari referensi baru lagi, bakalan bahas soal apa gitu. Oke, kita mulai saja. Jadi hari ini saya mau ceritakan kisah seorang sahabat pada zaman Rasulullah SAW yang bernama Sa'id bin Zaid. Jadi anaknya bernama Sa'id dan ayahnya bernama Zaid. Nah, apa sih yang bakal kita dapat dari kisah sahabat ini? Yang dapat saya tarik itu, ini adalah bukti betapa kuatnya doa seorang orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk anaknya. Jadi di sepanjang cerita nanti, kita yang dapat saya tarik kesimpulan itu bahwa doa seorang orang tua itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk anaknya sangat kuat. Oke. Jadi bercerita tentang Sa'id bin Zaid tidak bisa dilepaskan dari kisah seorang ayahnya yang bernama Sa'id. Jadi Zaid ini hidup sebelum zaman Rasulullah SAW, sebelum Rasul ada, sebelum adanya ajaran Islam. Nah, dulu itu kan kaum Quraisy menyembahnya berhala. Jadi Zaid ini melihat para kaum Quraisy sedang sedang mengadakan suatu acara. Nah, mereka itu berpakaian yang rapi, pokoknya pakaiannya rapi-rapi, bagus-bagus. Kemudian mereka menyembelih hewan, yang kemudian hewan itu diseret, dibawa ke berhala-berhalanya mereka. Nah, di sini Zaid, ayahnya Sa'id, itu tidak ikut-ikutan. Dia malah menyingkir, dan di dekat Ka'bah dia melihat para kaum Quraisy yang melakukan kegiatannya mereka itu. Lalu Zaid ini berkata, sungguh hewan-hewan itu saya lupa kata-katanya, tapi intinya tuh gini, Allah menurunkan hujan untuk hewan-hewan itu minum sepuasnya, dan Allah menumbuhkan rumput-rumput untuk hewan itu makan sepuasnya. Lantas mengapa kalian menyembelih hewan itu untuk para berhala? Nah, jadi Zaid ini sudah paham konteks bahwa Allah itu adalah Tuhan yang esa, yang dipahaminya dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dengan berpatokan pada ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam saat itu, Zaid ini tidak ikut-ikutan menyembah berhala. Nah, karena perkataannya tadi itu didengar oleh salah satu kaum Quraisy, yaitu Hattab, ayahnya Umar bin Hattab. Lalu Hattab ini berkata, wahai Zaid, kami sudah sering mendengarmu berkata seperti itu, dan kami sudah mulai sudah mulai kesal dengan perkataanmu itu. Lantas kemudian Hattab ini, ayahnya Umar, berkumpul dengan para kaum Quraisy dan mengajak para kaum Quraisy yang lain untuk berusaha untuk menyingkirkan Zaid, karena dianggap sebagai orang yang tidak pro lah dengan sembahannya mereka mungkin. Nah, karena kaum Quraisy ini sudah mulai membuat Zaid tidak nyaman, sudah membuat Zaid merasa terancam, akhirnya Zaid
menyingkir dari kota Mekah. Dia menyendiri di Gua Hira dan hanya sekali-kali pulang ke kota Mekah untuk bertemu keluarganya, itu pun dengan sembunyi-sembunyi. Nah, di dalam persembunyiannya ini Zaid dia tidak selalu bersama 3 sahabatnya, tapi ada beberapa sahabat yang sering mengunjunginya. Kalau bukan 2, 3 sahabat. Nah, ketiga dari mereka ini atau keempat dari mereka ini sama-sama tidak menyembah berhala. Mereka mencoba mencari ketuhanan yang berbeda dari para kaum Quraisy yang pada umumnya menyembah berhala. Ada yang mulai menyembah agama Nasrani dan lain sebagainya. Namun Zaid belum mantap, walaupun dia sudah pelajari berbagai agama yang ada saat itu, yaitu Nasrani, Yahudi, dan saya lupa ada satu lagi kayaknya. Nah, Zaid ini sudah pelajari, namun dia belum puas gitu. Lantas dia coba mengembara di luar kota Mekah sampai dia bertemu dengan seseorang dan dia mengatakan niatnya itu mencari agama yang lurus dengan ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Lantas seorang yang ditemui ini, saya lupa sebutannya apa, kalau nggak salah rahib. Nah, rahib ya pakai beta, rahib ini mengatakan, wahai Zaid, sungguhnya agama yang kamu cari itu tidak ada di sini. Lantas Zaid mulai tidak mood lah, mulai kayak udah jauh-jauh nggak dapat pula kan. Lantas rahib ini melanjutkan perkataannya, namun percayalah, agama yang kau cari itu akan muncul di kota Mekah. Langsung Zaid langsung mood, wah ternyata di kota saya sendiri. Nah, dia langsung semangat untuk balik lagi. Nah, di jalan perjalanannya pulang ini, dia bertemu dia bertemu dengan perampok yang akhirnya ya tewas, dia meninggal. Nah, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Zaid ini berdoa, karena Zaid ini sudah paham konteks Allah itu satu-satunya Tuhan. Namun dia belum beragama Islam karena saat itu Islam belum ada. Nah, dia berdoa, ya Allah, kalau tidak salah, saya minta maaf kalau sedikit salah, soalnya saya nggak hafal. Dia berdoa gini, ya Allah, jika engkau haramkan agama ini untukku, maka jangan kau haramkan agama ini bagi anakku. Itu doanya sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya. Nah, gimana ya, kalau menurut saya ini doanya tuh nyentuh banget, kayak dalam sekali. Nah, lantas anaknya yaitu Said, dia masuk Islam di umur 20. Bagaimana doa ayahnya? Said ini, ayahnya Zaid ya. Anaknya pertama Said. Iya, Said nama anaknya. Zaid ini masuk agama Islam, yang kemudian menikah dengan adiknya Umar bin Khattab, yang ayahnya Umar itu sedikit membenci ayahnya Said, itu Zaid pakai Z. Nah, Said ini juga bersama istrinya itu salah satu yang membuat Umar bin Khattab masuk Islam. Yang seperti kita tahu, saat itu saya lupa nama istrinya siapa ya, saya agak lupa. Yang saat itu Said dan istrinya ini lagi baca Al-Quran, terus Umar mendengar dan terketuklah hatinya untuk masuk agama Islam. Nah, ada satu kisah lagi yang menceritakan tentang Zaid, anaknya ya. Tadi kan panjang lebar itu soal ayahnya. Nah, ini soal anaknya. Di masa kepemimpinan Khalifah siapa ya, lupa. Pokoknya setelah Rasulullah SAW wafat, di kota Madinah, Said ini dituduh sama salah satu warga desa sana, warga sana lah, umat Muslim juga.
dituduh bahwa Said ini mencuri tanahnya, atau ya mungkin tanahnya bersampingan, tapi Said ini mungkin ngambil semeter atau memindahkan patok batas tanahnya lah. Jadi tanahnya diambil ceritanya. Lantas Gubernur Madinah saat itu memanggil Said lalu meminta klarifikasinya. Dia mengatakan, apakah benar tuduhan, saya lupa siapa yang nama yang menuduhnya ya, saya lupa, apakah benar tuduhan ini, wahai Said. Kemudian Said berkata, wahai, siapa gitu nama gubernurnya, saya lupa, wahai ini, gitu kan, mana mungkin aku mengambil sesuatu yang bukan hakku, sedangkan aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang mengambil sesuatu yang bukan haknya akan apa, saya lupa sekali, maaf, saya lupa. Mungkin ke depan saya bakal matangkan lagi materi yang bakal saya buat kontennya. Maaf, ini pertama. Oke. Jadi gitu. Dia dituduh, kemudian Said berkata, mana mungkin, sedangkan saya mendengar, dia mendengar Rasulullah SAW sabda bahwa siapa yang mengambil sesuatu yang bukan haknya akan gini. Nah, kemudian Said meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa, wahai Allah, mohon tunjukkanlah, mohon buktikanlah bahwa aku tidak mengambil, bahwa tuduhan yang dituduhkan kepada aku itu tidak benar. Lantas kemudian tidak beberapa lama Madinah dilanda banjir, yang mana batas-batas tanah itu yang sudah tertutup itu mulai kelihatan lagi setelah banjirnya reda. Akhirnya itu terbukti bahwa Said itu tidak mengambil, tidak melewati batas. Nah, salahlah tuduhan yang dituduhkan kepada Said bin Zaid. Nah, ada beberapa yang mengatakan bahwa itu bisa dikatakan bahwa Said itu mendoakan yang buruk pada orang yang menuduhnya, karena di lanjutannya itu Said mengatakan bahwa saya tidak mengambilnya, kalaupun saya mengambil, dan pokoknya dia mengatakan bahwa saya tidak mengambilnya, dan orang yang menuduhku itu, jika memang dia memfitnahku, maka matanya akan buta. Nah, ternyata setelah terbukti tanahnya itu tidak melewati batas, orang yang menuduhnya ini matanya buta. Kemudian dia jatuh ke dalam sumur di lahannya yang dia tuduh bahwa Zaid mengambilnya. Nah, ada yang mengatakan bahwa Zaid mendoakan orang ini, mendoakan buruk untuk orang ini. Nah, perlu kita garis bawahi bahwa Said itu tidak meminta bahwa wah, kau tuduh saya ya, jadi kau pasti bakal begini deh, ya Allah kasih begini dia ya Allah karena sudah tuduh saya. Enggak, dia berkata, ya Allah buktikanlah bahwa aku tidak mengambilnya gitu. Dan ini juga suatu bentuk pertahanan seorang muslim, bahwa semuanya kita kembalikan kepada Allah gitu, bahwa Allah menunjukkan buktinya dengan menyakiti orang lain selama kita tidak memintanya langsung. Jadi bukan meminta langsung gimana ya, bukan berarti meminta secara tidak langsung, boleh, cuma kita nggak mendoakan, ya Allah dia sudah tuduh saya sakit hati, ya Allah masukkan dia, butakanlah dia, kan nggak gitu, itu nggak boleh. Nah, di akhir ini yang bisa saya tarik, yang bisa saya katakan bahwa doanya ayahnya Said, yaitu Zaid, ketika di akhir hayatnya, bahwa dia belum bisa menemukan agamanya Allah, tapi dia minta bahwa supaya anaknya yang bisa menemukan agamanya nanti, dan itu Allah kabulkan. Dan Zaid itu dikenal dengan orang yang bersih hatinya dan keimanannya yang kuat. Makanya saat Said berdoa,
langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari memang pada zaman Rasulullah SAW ya sudah hal wajar, karena keimanan keimanan para sahabat itu jauh dari zaman kita ini, dari kebanyakan manusia pada zaman kita ini. Oke, jadi mungkin itu saja yang bakal saya ceritakan hari ini. Next masih bakal bahas sirah sahabat pada zaman Rasulullah SAW. Bye bye.